teman-teman bergabung kembali di channel saya. Sebelum kita bahas lebih jauh, jangan lupa untuk selalu di subscribe dulu seperti di bawah ini ya. Tekan tombol merah dan jangan lupa juga klik loncengnya agar saya semakin semangat dalam pengawalan kasus-kasus besar yang terjadi di negara kita. Hari ini ada pemberitaan yang lagi membuat kita agak deg-degan juga ya, dikarenakan ada berita seperti ini teman-teman. Baradae cabut kuasa pengacara Deo Lipa dan tim dengan surat yang diketik. Jadi di sini Baradae sudah mencabut kuasa hukumnya kepada pengacara Deo Lipa dan timnya. Dan suratnya ini diketik, makanya di sini pengacara Deo Lipa tanda tanya, apakah benar ini Baradae yang mengajukan pencabutan kuasa itu, ataukah ada tekanan dari pihak-pihak tertentu? Nah, menurut kalian seperti apa? Ya, menurut kalian seperti apa? Kita nggak bahas itu ya. Yang kita bahas adalah, makanya di sini perjuangan kita dalam kasus ini, sekalipun Pak Sambo sudah ditetapkan menjadi tersangka, kita masih harus berjuang agar pengawalan kasus ini bisa sesuai dengan keadilan yang seadil-adilnya. Baradae ini adalah saksi kunci di dalam kasus ini selain Ibu Putri. Berhubung Ibu Putrinya diam membisu, jadilah Baradae yang menjadi saksi kunci di dalam peristiwa ini untuk pengungkapan apa sih yang sebenarnya terjadi. Ketika Bapak Sambo sudah dijadikan tersangka, akan ada efek domino yang temuan-temuan baru. Seperti prediksi saya kemarin itu, akan ada temuan-temuan baru yang mungkin temuan baru ini tidak akan diungkap di publik. Nah, kalian pasti tahu sendirilah isu-isu apakah yang ada kaitannya dengan aktivitas Bapak Sambo selain perkara yang terjadi saat ini. Nah, tentunya aliran dana rekening Bapak Sambo harus diperiksa di sini. Aliran dananya ini dari sumber mana saja, sehingga bisa membuktikan apakah isu-isu yang berkembang yang Pak Sambo katanya begini, katanya begitu, terkait ini, terkait itu, bisa dibuktikan di sini. Itu merupakan efek domino dari ditangkapnya Bapak Sambo. Akan ada hal-hal baru yang terkuak di dalam masalah Bapak Sambo dan lain-lainnya. Tentunya hal ini sangat-sangat membuat kita tercengang ya. Tapi entah itu betul, entah itu tidak, tentunya harus didalami. Dan kemudian di sini teman-teman, kemarin itu saya sudah melihat keterangan Pak Deo Lipa, pengacaranya Baradae, tapi sekarang sudah tidak jadi pengacaranya lagi, mengungkapkan tentang kejadian di Magelang ini. Ada peristiwa peringatan hari pernikahan Bapak Sambo dan Ibu Putri, dan itu kayaknya sampai larut malam dan sampai pagi. Kemudian paginya Bapak Sambo pergi balik ke Jakarta. Sorenya ada kejadian yang menggemparkan, yang membuat Bapak Sambo menjadi marah. Ceritanya seperti ini. Sore itu Ibu Putri menyuruh Baradae dan RR untuk mengantar makanan di sekolahan anaknya. Ya. Tapi saat dia mengantar, entah berapa menit, entah berapa jam, saya kurang tahu pastinya, Ibu Putri menelpon Baradae untuk segera kembali karena ada sesuatu hal yang terjadi. Dan Ibu Putri ini menangis-menangis saat telepon dengan Baradae. Saya ulangi ya. Sore itu Ibu Putri menyuruh Baradae dan RR untuk mengantar makanan ke tempat sekolahan anaknya. Dua orang yang disuruh. Kemudian setelah mengantar makanan itu, entah sampai di mana Baradae dan RR ini, ditelepon Ibu Putri untuk lekas kembali ke rumah Magelang dikarenakan ada tragedi atau ada kejadian besar. Setelah balik ke rumah Magelang, kemudian Baradae bertemu dengan pengawal dari Bapak Sambo. Nah, pengawal dari Bapak Sambo ini konon katanya bukan pengawal resmi, ya.
Kemudian Baradae bertemu dengan pengawal itu tadi, dan pengawal itu tadi mengatakan sudah, jangan ikut campur seperti itu. Akhirnya Baradae juga tidak mengetahui sebenarnya apa yang terjadi di dalam sore itu. Nah, Bapak Sambo sudah balik ke Jakarta pagi hari. Kejadiannya sore hari, saat Ibu Putri menyuruh Baradae dan RR mengantar makanan. Mengantar makanan sebenarnya bisa 1 orang loh ya, tapi kenapa 2 orang? Nah, saya nggak tahu kondisi di rumah Magelang itu banyak orang kah, sunyi senyap kah, dan lain sebagainya. Saya nggak tahu di sini. Baiklah, di sini teman-teman akan saya coba cari tahu apa sih yang terjadi di Magelang saat itu. Tapi sekali lagi, saya manusia biasa ya. Jangan menuntut kesempurnaan dalam prediksi saya. Prediksi saya bisa benar, bisa salah, bisa nyerempet sedikit dan lain sebagainya. Tapi di sini saya berusaha banget untuk bisa mengungkap peristiwa ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan saya. Baiklah, saya mulai di sini. Akan saya coba untuk mencari tahu melalui kartu ini ya teman-teman. Tapi yang namanya kartu ini simbolnya ada keterbatasan. Ya, jadi tolong maklumi jika nanti saya ngomongnya agak terbata-bata dalam mengartikan di setiap kartunya. Baiklah, saya kocok dulu melalui energi Ibu Putri. Ibu Putri, apa yang terjadi di sore itu? Apa yang terjadi di sore itu? Saat Baradae dan Brigadir J kamu suruh mengantarkan makanan ke tempat anakmu bersekolah. Apa yang terjadi di rumah Magelang sore itu? Ada simbol kepanikan, ketakutan. Panik itu tentunya ada sesuatu yang mendadak yang diketahui. Makanya di sini ada simbol ketakutan dan kepanikan yang di depannya ada api. Api itu merupakan simbol masalah yang bisa membakar jika apinya besar. Dan ini panik. Tentunya hal ini yang menjadi sumber adanya perkara ini terjadi. Tapi mari kita dalami ya teman-teman. Mengapa kamu panik di sini? Apa yang sebenarnya terjadi yang membuatmu kamu panik? Ada simbol 2 orang. 2 orang ini 2 ratu yang sama-sama kuat di sini ya. Sedang bercakap-cakap. Mari kita artikan nanti ya. Apa yang terjadi di Magelang saat itu? Cobalah kasih bocoran cerita ya. Ada simbol orang bermain game. Ada simbol orang bermain game di sini. Yang di sampingnya ada uang. Kayak perjudian bisa jadi seperti itu ya. Selanjutnya, apa yang membuatmu panik saat itu? Apa yang membuatmu panik saat itu? Tapi di sini teman-teman ada simbol seorang pembantu yang pikirannya tertuju pada orang 2 yang lagi kasmaran. Ya, pikirannya seperti itu. Selanjutnya, apa yang sudah kamu lakukan di rumah Magelang saat itu? Apa yang sudah kamu lakukan di rumah Magelang saat itu? Ada simbol Dracula. Ada simbol Dracula di sini. Ada sebuah misteri rahasia yang masih belum berani terungkap. Draculanya nih kayak Dracula yang sedang mikir ya. Selanjutnya, saya ambil 7 ya. Misteri apa yang kamu sembunyikan yang ada kaitannya dengan kasus ini? Misteri apa yang kamu sembunyikan yang ada kaitannya dengan kasus ini?
ada simbol raja yang sakit. Selanjutnya, kemudian kita lanjut. Mengapa? Apa yang kamu sembunyikan lagi di rumah Magelang itu terkait dengan kasus ini? Ada simbol masalah baru yang lahir. Kejadian di rumah Magelang itu ada kepanikan di sini. Kepanikan itu terjadi karena ada sesuatu hal yang mendadak yang terjadi yang tidak disangka-sangka. Sesuatu hal yang terjadi yang tidak disangka-sangka. Nah, ini diketahui oleh seorang pembantu atau seorang pengawal atau seorang ajudan, di mana pengawal ini ada simbol dua orang yang sedang memadu kasih atau dua orang yang sedang ada jalinan, ya. Itu saja yang bisa saya uraikan. Selanjutnya, hal itu membuat ada kekhawatiran di sini. Kekhawatiran bagaimana hal ini bisa nanti gimana, seperti itu. Ada kekhawatiran yang menyebabkan timbulnya masalah baru. Di sini. Dan di sini ada dua ratu. Saya bilang dua ratu saja. Ada dua wanita yang backgroundnya orang kaya atau mempunyai keistimewaan. Dan di belakang dua wanita ini ada jalan. Jalan panjang dikarenakan ada dua wanita. Nah, mungkin Pak Sambo ini mempunyai wanita lain selain Ibu Putri. Nah, kemudian di sini juga ada simbol orang berjudi. Apakah ini ada kaitannya dengan isu-isu yang beredar? Saya tidak tahu. Dan masalah ini pada akhirnya membuat si raja sakit seperti saat ini, di mana Bapak Sambo pada akhirnya ditangkap dan melepaskan jubah dan mahkotanya, yang artinya melepaskan jabatannya dan lain sebagainya nantinya kalau memang terbukti bersalah. Tapi Pak Sambo ini saat ini sebagai tersangka. Ketika ditetapkan sebagai tersangka, pastinya sudah ada dua alat bukti atau lebih yang bisa menjeratnya. Seperti itu teman-teman, ya. Jadi kalau menilik dari kartu yang keluar ini, ada seseorang yang mengetahui sebuah kejadian di Magelang. Dan orang ini diibaratnya pembantu. Pembantu ini bisa ajudan, bisa pengawal, atau hal yang lainnya yang mengetahui kejadian di Magelang itu yang ada kaitannya hubungan laki-laki dan perempuan. Hubungan laki-laki dan perempuan ini seperti apakah? Tentunya saya nggak tahu. Apakah saat itu sedang curhat-curhatan ataukah sedang bagaimana? Tentunya pihak polisi nanti yang lebih tahu. Apalagi Pak Mahfud MD juga sudah mengungkapkan ini masalah orang usia dewasa, ya. Sensitif sekali jika diungkap di publik. Tentunya ada kaitan hal-hal yang mungkin nggak senonoh atau bagaimana. Saya sampai berkeringat. Seperti itu ya teman-teman. Seperti itu. Dan kejadian ini ketika diketahui ada simbol kepanikan di sini. Waduh, kok diketahui ini? Padahal Baradae dan RS sudah saya suruh untuk nganter makanan. Tapi ada pihak lain yang sudah mengetahui. Mengapa pihak lain ini tidak ikut Pak Sambo ke Jakarta? Mungkin pihak ini disuruh mata-matai hubungan Ibu Putri dan Brigadir J jika memang terjadi hubungan, ya. Mungkin ada selentingan-selentingan kabar, makanya orang ini mungkin disuruh mata-matai atau disuruh menetap di situ. Pak Sambonya sudah pergi ke Jakarta, tinggal orang ini. Tapi ini juga belum tentu benar loh, ya. Saya nggak pakai kartu soalnya di sini saya hanya melihat kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Mengapa orang itu ditinggal? Bisa jadi karena untuk disuruh memata-matai, bisa jadi karena biar pulangnya bareng dengan Ibu Putri, bisa jadi seperti itu. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk prediksi kali ini tentang peristiwa
kematian Brigadir J, kemudian melebar dikarenakan di sini juga ada Baradae yang posisinya juga sangat kasihan sekali. Makanya di sini mari tetap kita kawal hingga ke persidangan, jangan sampai ada sesuatu gonjang-ganjing. Menurut prediksi saya nanti bisa lancar sampai ke persidangan, tapi dalam proses kelancaran nanti pasti akan ada kerikil-kerikil seperti saat ini tentang pencabutan kuasa hukumnya Baradae, yaitu Bapak Deolipa. Tentunya hal ini juga membuat kita tanda tanya karena Pak Deolipa ini orangnya sangat lugas, sangat terbuka menceritakan apa-apa saja yang terjadi. Dan tentunya itu membuat kita rakyat yang mengawal kasus ini menjadi terbuka matanya. Oh, ternyata seperti ini. Dulu-dulunya kita kan nggak tahu, begitu pengacaranya Pak Deolipa ini mendapat kuasa, barulah biar peristiwa ini bisa kita ketahui seperti apa. Sampai di sini dulu, lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya. Terima kasih sudah setia menonton di channel saya.